Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan pemberian serta anugerah darinya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, dan terutama nikmat kembalinya kita dipanjangkan umur sehingga di tahun ini kembali berada di bulan Sya'ban yang mulia. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, yaitu bulan Ramadan, yang mana para asfiya, para aulia, salihin, ummal, ahli-ahli ibadah, manakala bulan Ramadan menjelang masuk, mereka teramat sangat bahagia, senang karena memahami dan mengetahui akan agungnya bulan Ramadan, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan Ramadan, di sini saya akan mengkaji atau membaca beberapa riwayat hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang saya pegang ini kitab Ad-Durus Ar-Ramdaniyah lil Ummatil Muhammadiyah yang disusun oleh guru kami di Tarim, Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Aidarus, salah satu dewan guru di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Di kitab ini beliau menukil segala hal yang berkaitan tentang bulan Ramadan, terutama keutamaan bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh." Kayauma waladathu ummuh. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang salat, khususnya salat malam di bulan Ramadan, imanan, dikarenakan dorongan iman, ia salat malam di bulan Ramadan, atau disebut dengan istilah salat tarawih dan salat sunnah lainnya yang dikerjakan di malam hari. Apabila ia kerjakan salat-salat tersebut di bulan Ramadan imanan, karena dorongan iman, karena semata mengimani kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada akhirat, wahtisaban, ia mengerjakan salat tersebut karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Niscaya orang tersebut lepas dari dosa-dosanya bagaikan hari di mana ibunya baru melahirkannya. Bagaikan bayi yang baru terlahir lagi. Artinya tidak tercatat satu dosa pun pada dirinya, rontok, hilang disebabkan ia salat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibaca kayauma waladatu ummu? Karena isim di sini diidhafahkan kepada fi'il menjadi mabni alal fathah. Kayauma waladathu ummuhu. Rawahu An-Nasa'i. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa, soma. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan karena mengharap pahala ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri salat di bulan Ramadan, salatul layali atau tarawih khususnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, begitu pula ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar, niscaya dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Wa zada an-Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar. Dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan lafaz hadis yang sama namun dengan tambahan wa ma ta'akhkhar, bukan hanya dosa yang telah lewat yang diampunkan oleh Allah, begitu pula yang akan datang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda an Abi Hurairah, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, apabila bulan Ramadan telah masuk, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu sorga akan terbuka apabila Ramadan masuk. Wa ghuliqat abwabun nar, dan apabila bulan Ramadan masuk, pintu-pintu neraka tertutup rapat, ghuliqat. Wa suffidatis syayatin, wa fi riwayah sulsilatis syayatin. Dan setan-setan apabila masuk bulan Ramadan, setan-setan itu suffidat. Apa suffidat? Sulsilat, dibelenggu, dirantai. Dibelenggu, dirantai. Ada riwayat lain dilemparkan ke laut. Suffidatis syayatin. Di riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salat 5 waktu dan Jumat kepada Jumat yang lain, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, adalah mukaffirat ma bainahunna, adalah penghapus dari dosa-dosa yang ada di antaranya. Salawat yang 5 waktu antar satu salat dengan yang lain. Contoh antar zuhur dan asar, apabila zuhur dikerjakan, asar dikerjakan, asar dan maghrib, asar dikerjakan, kemudian maghrib dikerjakan. Begitu pula Jumat kepada Jumat yang lain. Hari Jumat ini kepada hari Jumat yang berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun berikutnya. Itu jeda atau di sela-sela antar dua ibadah tersebut, mukaffirat, penghapus dosa, ma bainahunna, dosa-dosa yang terjadi di antara dua Ramadan, di antara dua Jumat, di antara salat 5 waktu, salat satu dan yang lain, adalah merupakan penghapus bagi dosa-dosa. Tapi syaratnya idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar telah dihindari. Artinya menghapus dosa di sini dosa-dosa saghair yang kecil. Ramadan pada Ramadan berikutnya dosa-dosa kecil kita terhapuskan. Jumat pada Jumat berikutnya dosa kecil kita terhapuskan pula. Mukaffirat sabda Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihih, dan begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan wa arafa hududahu
wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha kaffara ma qablahu au kuffira ma qablahu. Di riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa arafa hududahu, dan ia kenal, faham batasan-batasan yang ada di bulan Ramadan, apa saja yang mesti ia kerjakan, batasan apa yang tidak boleh ia loncati dan sebagainya. Wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffad, dan barang siapa yang puasa bulan Ramadan menjaga dirinya dari apa-apa yang memang harus ia jaga, kuffira ma qablahu, maka dosa-dosa yang sebelumnya telah terhapuskan dengan puasanya tersebut. Ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Puasa Ramadan bukan sekedar puasa, arafa hududah, dan tahu batasan-batasan apa yang harus ia jaga di bulan Ramadan. Tahaffat mimma yanbaghi lahu an yatahaffat, begitu pula ia menjaga dirinya dari segala hal yang harus ia jauhi di bulan Ramadan. Kuffira ma qablahu, dosa-dosanya yang telah lewat, telah terdahulu, akan terhapuskan. La ilaha illallah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-Hafidz Al-Mundhiri rawahu Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun wahidun asy-syahra kullahu wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun asy-syahra kullahu wa ghullat utatul jinni wa nada munadin minas sama kulla lailatin ila infijari subhi ya baghiyal khair yammim wa abshir wa ya baghiyasy syarr aqsir wa absir hal min mustaghfirin yughfaru lahu hal min taibin yutab alaih hal min da'in yustajabu lah hal min sa'ilin yu'ta su'alah walillahi azza wa jalla inda kulli fitri min syahri ramadan kulla lailatin utaqa'un minan nar situna alfan fa idza kana yawmul fitri a'taqallahu mithla ma a'taq fi jami'i syahri 30 marrah sittina alfan. La ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, disebut oleh Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri, ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, apabila masuk malam pertama dari Ramadan, terbukalah pintu-pintu sorga-sorganya Allah, dan tidak ada satu pintu sorga pun yang tertutup selama 1 bulan penuh. Dan pintu-pintu neraka tertutup rapat dan tidak terbuka satu pintu neraka pun sampai 1 bulan penuh. Dan jin-jin pengganggu terbelenggu atau dipenjara, dirantai saat awal Ramadan masuk. Dan kemudian malaikat di langit menyeru atau memanggil tiap malam sampai waktu subuh masuk. Panggilan malaikat di langit tersebut berbunyi, ya baghiyal khair ya mim absyir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat kebajikan, teruskanlah dan berbahagialah. Begitu kita artikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir wa absir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, cukupkan perbuatan jahatmu, dan absir, lihatlah kemuliaan Ramadan ini. Begitu kita artikan. Hal min mustaghfir yughfar lahu. Kemudian kelanjutan seruan malaikat Allah di malam Ramadan, apakah ada di malam ini yang mau meminta ampun sehingga ia diampuni? Hal min taibin yutabu alaih. Apakah di malam-malam Ramadan ini ada yang mau bertaubat sehingga ia dapat taubat? Hal min da'in yustajabulah. Apakah ada orang yang mau meminta sehingga ia dikabulkan apa yang ia pinta? Hal min sa'ilin yu'ta su'alah. Apakah ada yang mau memohon dan meminta sehingga apa yang ia pinta akan diberikan? Sesungguhnya
Allah memiliki di tiap orang berbuka, di tiap orang berbuka di maghrib, di tiap bulan Ramadan, Allah memiliki orang-orang yang terbebas dari api neraka sebanyak 60.000 orang. Maksudnya begini, di tiap waktu berbuka tiba, Allah membebaskan hamba-hambanya sebanyak 60.000 hamba menjadi orang-orang yang atik, terbebas dari nerakanya Allah. La ilaha illallah. Di tiap orang berbuka, waktu berbuka. Fa idza kana yaumul fitri, dan apabila sudah masuk bulan Syawal atau Idul Fitri, Allah akan membebaskan sebagaimana Allah bebaskan di sepanjang bulan sebanyak 30 kali lipatnya. 30 kali lipat dari 60.000 Allah bebaskan di penghujung Ramadan orang-orang dari nerakanya. Sitina alfan. La ilaha illallah. Di hadits ini menjelaskan bahwasanya di tiap malam bulan Ramadan, khususnya menjelang berbuka, ada 60.000 orang pilihan Allah dari sekian banyak triliunan manusia atau muslimin yang hidup. Muslimin dan muslimat, ada 60.000 orang yang memang dipilih oleh Allah terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita tergolong utaqa, orang-orang yang terbebas dari neraka yang dipilih oleh Allah. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uhdurul mimbar fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa ad-darajata thaniyata qala amin falamma irtaqa ad-darajata thalithata qala amin falamma nazal qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka yawma shay'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam arada li wa qala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu athaniyata qala ba'uda man dhukkirta indahu falam yusalli alayka faqultu amin falamma raqaitu athalithata qala ba'uda man adraka abawayhi al-kibaru man adraka abawayhi al-kibaru aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah qultu amin. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata suatu hari pada sahabat-sahabat beliau, "Uhdurul mimbar." Wahai sahabat-sahabatku, uhdurul mimbar, ayo berkumpul kalian ke mimbar. Mimbar tempat Rasulullah biasanya menyampaikan nasihat, tausiah dan wejangan beliau. Fahadarna, maka kata sahabat-sahabat, kami pun hadir setelah diperintah Nabi. Berkumpul di depan mimbarnya beliau. Fahadar falamma irtaqa darajatan. Jadi mimbar Rasulullah itu ada tangganya. Tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga, baru tempat duduk Nabi untuk menyampaikan himbauan beliau. Falamma irtaqa darajatan. Pada saat Nabi menaiki anak tangga pertama dari mimbar beliau, qala amin. Tiba-tiba Nabi berkata sendiri, amin. Menaiki anak tangga pertama. Tiba-tiba Nabi berucap amin. Sahabat mendengar. Falamma irtaqa ad-darajata tsaniyata qala amin. Nabi naik lagi ke anak tangga yang kedua, kembali berkata amin untuk kedua kalinya. Falamma irtaqa ad-darajata tsalitsata. Saat Nabi naik anak tangga yang ketiga, kembali berucap amin. 3 kali Nabi berucap amin. Nabi pun menyampaikan tausiah, wejangan dan sebagainya. Falamma nazal, kemudian Nabi turun dari mimbar beliau. Kami para sahabat, kata Ka'ab bin Ujrah, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na minka yawma syai'an ma kunna nasma'uh. Ya Rasulullah, kata sahabat, hari ini saat engkau naik mimbar, kami mendengar sesuatu yang sebelumnya kami belum pernah mendengar. Tiba-tiba engkau berucap amin sebanyak 3 kali di tiap anak tangga yang engkau naiki, ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, qala inna Jibril alaihissalam aradali. Saat aku naik tangga tadi ke atas mimbar, malaikat Jibril datang dan berkata kepadaku. Malaikat Jibril berkata,
Yang pertama, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Malaikat Jibril saat Nabi naik anak tangga pertama, Malaikat Jibril berkata, jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah orang yang panjang umur sampai masuk bulan Ramadan, tapi usai Ramadan selesai ia tidak dapat ampunan. Mudahan itu jauh dari rahmat Allah. Nabi pun mengaminkan, amin. Mudah-mudahan jauh orang yang sudah diberi umur panjang sampai masuk Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Artinya ia tidak memanfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan, dianggap biasa seperti bulan lain. Tidak ada perubahan dalam rutinitasnya, tidak ada amalia khusus yang ia tambahkan dibanding bulan lain saat Ramadan, sehingga bulan Ramadan masuk sampai selesai ia tidak dapat ampunan. Kata malaikat Jibril, ba'uda, mudahan jauh dari rahmat Allah orang seperti ini. Nabi pun mengaminkan, amin. Falamma raqitu atsaniyata, pada saat aku naik anak tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali berkata, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Yang kedua kalinya malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang saat namamu disebutkan di sisinya tapi ia tidak mau bersalawat kepadamu. Nabi pun mengaminkan, amin, mudah-mudahan jauh. Orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut di sekitarnya dan ia berdiam tidak mau bersalawat kepada Nabi. Artinya tidak ada hubungan batin yang kuat kepada Rasulullah. Tidak ada getaran yang mendorong ia untuk bersalawat pada Rasulullah. Didoakan oleh Nabi agar jauh dari rahmat Allah orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Falamma raqitu atsalitsata, saat aku naik anak tangga yang ketiga, qala ba'da man adraka abawaihi al-kibaru aw ahadahuma. Al-kibaru fa'il dari adraka, abawaihi maf'ul bih muqaddam. Untuk saat aku naik anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang menemui kedua orang tuanya sedangkan orang tuanya sudah lanjut usia, atau menemui salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, akan tetapi kedua orang tuanya tersebut tidak menjadi sebab baginya untuk masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah orang tersebut. Nabi pun mengaminkan, amin, untuk ketiga kalinya. Bagaimana maksudnya yang ketiga ini? Malaikat Jibril mendoakan seseorang atau seorang anak yang disempatkan oleh Allah menemui orang tuanya sampai lanjut usia. Artinya orang tuanya panjang umur sampai lanjut usia dan si anak berjumpa dengan orang tuanya yang lanjut usia, 60 ke atas, 70, 80, masih panjang umur orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya yang lanjut usia tidak menjadi sebab bagi si anak masuk surga. Artinya si anak saat orang tuanya lanjut usia tidak ia manfaatkan masa keemasan tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sampai meninggal orang tuanya, dan ia tidak menjadikan masa emas untuk berbakti tersebut untuk berbakti, dan ia pun tidak masuk surganya Allah karena masa emas tadi tidak dimanfaatkan. Ini yang didoakan malaikat Jibril, ba'uda, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah, dan Nabi mengaminkan. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah orang tua yang panjang umur, lanjut usia 70 ke atas, 80, yang kekuatan tubuh mereka sudah tidak kuat lagi, jompo, ini masa keemasan untuk berbakti. Dan ini peluang besar bagi kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah jika kita manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua kita tersebut. Dan kalau kita lewatkan kesempatan emas ini yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi, ba'uda man adraka abawaihi al-kibaru aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya panjang umur, lanjut usia, atau salah seorangnya saja yang panjang umur, satunya meninggal, dan tidak diambil kesempatan emas untuk berbakti ini agar menjadi sebab ia masuk dalam surga, si anak tadi, ia lewatkan kesempatan emas untuk berbakti ini, maka kata malaikat Jibril, ba'uda, mudahan jauh orang tersebut dari rahmat Allah. Dan Nabi mengaminkan, amin. Kenapa? Karena keterlaluan seorang anak yang tidak mau berbakti pada orang tuanya, sedangkan kedua orang tuanya berhajat untuk anaknya membantu kehidupannya karena sudah tidak sekuat yang dahulu lagi, lanjut usia.
La ilaha illallah. Dari hadis ini yang diriwayatkan Ka'ab bin Ujrah ini, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya ini, salah satu yang diaminkan oleh Nabi tadi, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah seseorang yang panjang umur masuk bulan Ramadan, tapi ia tidak dapat ampunan di bulan Ramadan tadi. Bulan Ramadan masuk, sampai selesai bulan Ramadan, ia tidak menambah rutinitas ibadahnya. Seperti biasa, seperti bulan lain dianggap biasa. Tidak ada perubahan dalam kegiatan seharinya, tidak ada membaca Al-Quran, atau dianggap kayak bulan yang lain. Sehingga tidak memperoleh ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Ini kata malaikat Jibril, ba'uda, mudah jauh dari rahmat Allah. Orang yang tidak peduli akan keagungan Ramadan. Nabi mengaminkan, amin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya seorang yang beriman saat masuk bulan Ramadan ada semangat timbul dalam dadanya. Aku ingin menambah ibadahku bulan ini. Tahun tadi aku khatam Al-Quran sekali, 2 kali. Tahun ini aku tekad 3 kali. Ini kalau kita berbicara dalam orang awam, 1 kali khatam saja 1 bulan itu luar biasa. Membaca sendiri, bukan mudzakarah atau bersama yang lain. Sendiri khatam sekali, itu luar biasa zaman sekarang. Adapun zaman dahulu, para imam, orang soleh, sehari ada yang khatam 4 kali Al-Quran. Sehari. Kita sungguh tertinggal jauh. Namun setidaknya 1 bulan jangan sampai kita tidak menghatamkan Al-Quran. Tidak ada tergerak hati kita untuk mendekatkan diri pada Allah dengan tilawah Al-Quran. Karena syahrul Quran, bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita, bulan diturunkannya Al-Quran ke Lauhil Mahfud, Lailatul Qadar. Kemudian secara bertahap diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Ini sedikit dari keutamaan bulan Ramadan, dan masih banyak sebenarnya riwayat-riwayat lain yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang artinya, mari kita bertekad dari hari ini sebelum Ramadan masuk, bertekad, berniat, berazam agar memperbanyak ibadah kita saat bulan Ramadan masuk, sehingga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam pertama bulan Ramadan menjelang maghrib sebelum Ramadan masuk, mari kita fokus kepada ibadah. Fokus dengan azkar, wirid, duduk dalam keadaan suci, berwudu, menghadap kiblat. Kenapa? Malam pertama dari bulan Ramadan, di situ Allah yattali', melihat kepada seluruh hambanya. Bagaimana persiapan seorang hamba menjelang masuk bulan Ramadan? Bagaimana seorang hamba hatinya menyambut bulan Ramadan? Apakah masuk Ramadan ia kemudian merasa tidak nyaman, tidak senang dengan masuknya Ramadan? Na'udzubillah, kabirah min kabair, termasuk dosa besar. Saat seseorang masuk bulan Ramadan ia merasa keberatan. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, orang yang senang saat bulan Ramadan masuk, senang bukan kenapa-kenapa, senang karena ini bulan ibadah akan masuk, orang tersebut mendapat ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di video kajian streaming kita kali ini bermanfaat untuk seluruh ikhwan. Silahkan di-share untuk disimak oleh saudara-saudara kita yang lain, saudari-saudari kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sampai di sini hari ini, karena sebentar lagi saya ada perekaman juga untuk salah satu channel televisi di wilayah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.